Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dan saya kembali akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung nih karena saya perhatiin konten lama saya review lagi saya jadi menduga nih Bung Rocky ini kayak kalau orang bilang cenayang gitu ya, bisa meramalkan paranormal deh gitu. Memperkirakan pada waktu itu ingat nggak Anda pemirsa kan Bung Rocky memperkirakan bahwa situasi Indonesia itu akan kembali seperti masa Prancis pada abad berapa abad 17 atau 18 itu Bung Rocky yang Etienne Silhouette. Abad 17, Etienne Silhouette. Ya, Etienne Silhouette. Kenapa dia udah ada di Indonesia tuh? Iya, Anda kan waktu itu bercanda bahwa sampai sandal jepit pun kena, tapi kalau saya baca-baca Etienne ini kan memang begitu dia ini menteri keuangan yang rajin ya, dia sampai jalan ke pelosok-pelosok begitu dan begitu dia daun pintu rumahnya masih bagus, itu mesti kena pajak. Nah, tapi ini kalau di Indonesia lebih canggih, gampang, nggak mesti jalan-jalan ke kampung. Dia lihat aja begitu pasar banyak orang beli sembako aja yang dikenain pajak. Itu rencananya, Bung Rocky. Ya, ini Sri Mulyani sialnya dia kasir sekaligus pencari uang kan ini anehnya nih kedudukan Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan dia mestinya jadi pencari uang aja tuh, jangan merangkap kasir sehingga dia pusing sendiri tuh kan. Kan itu desain kita kan begitu. Orang yang disuruh jadi kasir ya dia cuma bayar-bayar aja, nggak usah narik-narik pajak kan. Jadi saya bisa pahami Sri Mulyani jadi baper gitu karena dianggap tidak berpihak pada rakyat. Memang tidak berpihak kan. Kalau kita belajar sedikit teori kebijakan publik, kan ekonomi itu cuma dua, ada yang disebut bagian akumulasi, ada yang distribusi tuh. Nah, pajak itu adalah bagian distribusi, didistribusikan pada rakyat. Yang harus dipajakin yang kalangan akumulator. Tapi yang terjadi sebaliknya tuh, kaum akumulasi diberi pajak 0 untuk mobil mewah. Yang mestinya dapat distribusi dipajakin, bahkan kulit telurnya bakal dipajakin karena dianggap kulit telur masih berguna untuk bikin kerajinan tangan, bakal dipajakin juga tuh. Jadi ini udah ada ini Sri Mulyani yang saya tahu mampu untuk mengendalikan perasaan. Sekarang dia pasti baper karena dia udah nggak tahu mau ngapain kan. Jadi ya udah yang di depan mata aja tuh. Ya betul, nanti juga sandal jepit di masjid dipajakin karena dianggap agak mewah. Itu bisa begitu nanti. Ya, tadi kita baca dia rupanya di Brondong dia di Komisi 9 DPR. Dia merasa bilang bahwa ini kikuk saya jadi karena ini kan sebenarnya memang betul ada surat presiden ke pimpinan DPR, tapi belum dibahas. Kenapa udah jadi rame kan gitu jadinya. Mestinya dia gembira karena publik betul-betul concern dengan soal keuangan. Kan nggak usah disembunyi-sembunyikan, kan semua draft itu hak publik karena yang akan terkena adalah publik. Semakin dini publik tahu itu, semakin pemerintah punya input. Kita bicara pajak, berkali-kali saya terangkan itu bahwa pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Karena nggak ada orang yang mau dipajaki, pemerintah pasti biadab, mesti majakin. Tapi kita udah sepakat bahwa demokrasi selalu hanya bisa tumbuh kalau ada timbal balik, yaitu kita bayar pajak supaya kita bisa tagih pada pemerintah. Tapi bukan berarti kita diperas oleh pemerintah, kan ini kurang ajarnya kan. Jadi begitu yang terjadi itu. Dan ya itu konsekuensi sebetulnya dari gagalnya strategi pembangunan. Kan di awal bahkan dari periode pertama presiden udah bilang jangan takut, kita punya uang 11.000 triliun. Maka orang seolah disulap, oh kita pasti bertumbuh, ada cadangan tuh. Kalau terjadi pandemi cairkan yang 11.000 triliun. Yang itu 10 kali APBN itu. Jadi masih bisa hidup 10 tahun kita hanya dengan cadangan 11 triliun. Juga kita disulap, disihir oleh slogan kerja, kerja, kerja. Dulu kita udah bilang kerja tanpa teori itu jadinya berantakan begini kan. Jadi pemerintah nggak bisa bikin ekstrapolasi bahwa nanti soal infrastruktur akan bertemu dengan kesulitan ekonomi, maka harusnya ditata atau dicicil yang mana yang penting. Ini setiap kali Pak Jokowi lihat lahan kosong itu wahnya mau dibangun bandara aja kan. Dulu menterinya senang gitu kan. Oke, dipamerin lagi gunting pita tuh. Akibatnya berantakan semua. Jadi semua ini berawal dari kerja. Dan tiba pada Sri Mulyani yang jadi baper itu kan. Di situ hubungannya.
Ya, tadi ketika Anda ngomong soal PPNBM, saya jadi mikir, iya ya, lebih baik kita beli mobil saja, tapi kalau karena pasti bebas pajak barang mewah, karena ini akan diperpanjang karena dianggap sukses pada tahun 2021 akan diperpanjang sampai tahun 2022 itu pernyataan dari Menko Perekonomian ya. Jadi saya pikir kalau daripada saya beli sembako dipajakin kan, kalau saya beli mobil nggak dipajakin. Tapi persoalannya apa, perut saya dan anak istri saya bisa bertahan gitu. Saya ajak naik mobil keliling kota tapi nggak harus makan gitu. Gampang beli mobil mewah, terus kita jual telur di situ. Jadi mobil 2 kali yang satu dibebasin, tapi nanti begitu pemerintah lihat, wah mobil mau dipakai buat jualan telur itu, telurnya kena pajak. Nanti juga sampai pajak mungkin minyak jelantah juga dipajakin gitu kan. Wow. Jadi seharusnya kita mengerti kesulitan pemerintah. Oke, ada kesulitan, tapi juga ada kepongahan. Masih mikirin ekonomi akan tumbuh nanti karena itu barang mewah diperpanjang pembebasannya. Jadi pemerintah nggak mau dapat duit dari barang mewah karena menganggap itu wilayah supply, lalu diambil dari wilayah demand. Itu kan ini konyolnya kan. Kan seharusnya nanti kita mulai bertanya, oke, pajak telur asin yang saya makan di warung itu, pajaknya itu dipakai untuk nalangi bolongnya pemasukan dari jualan barang mewah. Kan di situ langsung kelihatan disparitasnya kan. Jadi sifat pajak yang sebetulnya adalah upaya untuk mendistribusikan kemakmuran, akhirnya menjadi alat untuk memeras demi mensubsidi barang mewah yang dinolin pajakin sehingga negara nggak punya pemasukan. Jadi mudah sekali kita anggap bahwa pemerintah udah ya bukan lagi panik, memang udah buntu otaknya udah buntu tuh, sehingga jadi rakus, lalu jadi serakah, lalu jadi otoriter, maksain undang-undang di tengah. Nanti dibilang ya pandemi, ya ini bukan soal pandemi, pemerintah dari awal memang ngaco, tidak bisa menahan ego untuk memamerkan sukses infrastruktur yang akhirnya berantakan juga. Ya, di satu sisi memang seperti itu karena pemerintah menyatakan pembangunan ibu kota akan terus jalan terus. Tapi kemudian orang bilang, loh, kalau pembangunan jalan terus kenapa mesti sembako yang dipajakin gitu. Belum lagi kita juga baca hal-hal yang sangat aneh di ibu kota baru, misalnya Dirjen di PUPR menyatakan bahwa nanti itu tidak dibiayai oleh APBN kok gitu. Oleh mereka misalnya rumah-rumah pejabat tinggi itu nanti akan dilelang swasta yang bayar dan kemudian pemerintah sewa ke perusahaan swasta itu. Gitu. Itu jawaban dari seorang pejabat untuk menjelaskan bahwa duit pajak ini bukan gua pakai untuk foya-foya bangun ibu kota baru gitu. Ya sekalian aja seluruh ibu kota disuruh aja swasta, supaya swasta yang otaknya bagus nanti dia pasang chip semua di situ, terus dia sadap tuh pembicaraan, terus dia peres lagi pemerintah tuh kan. Jadi begitu jadinya kan. Jadi ini betul-betul pemerintahan tanpa desain. Kayak bangun rumah tuh dia bikin WC-nya dulu bagus sih karena mau cepet-cepet buang air besar, tapi atapnya nggak dibangun. Jadi begitu dia nongkrong hujan besar dan dia basah kuyup di toiletnya tuh. Jadi betul-betul sebuah arsitek pemerintahan yang tidak dirancang dari A sampai Z itu. Jadi asal bikin doang gitu. Tangganya dibikin di depan lalu ngalangin kamar mandi, nanti dia bongkar lagi tuh. Kamar mandi dia pindahin ke ruang tamu, orang ketawa terus dia bongkar lagi. Jadi bongkar pasang ini yang memperlihatkan bahwa dari awal kerja itu artinya dungu. Oke, Bung Rocky, kalau kita mau sedikit agak serius ya, emang tadi nggak serius? Tadi juga serius, serius juga tadi. Kalau kita bicara soal ini, soal sumbangan terbesar ke PDB, produk domestik bruto itu kan dari konsumsi rumah tangga. Ya kan kalau salah sampai 56 sampai 57% sekian, 5,6 sekian lah gitu. Dan artinya kalau kita kemudian kita sudah bisa menduga kalau semua kebutuhan atau sembako itu dipajakin, mau nggak mau kan akan ada daya beli. Gitu. Dan kalau ada daya beli menurun berarti pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan kalau ada ekonomi melambat lapangan kerja tidak tersedia, dan kalau lapangan kerja tidak tersedia akan terjadi pengangguran, dan dampaknya kembali lagi pemerintah juga. Kenapa nggak sampai seperti itu ya ininya? Karena dia nggak bisa hitung tadi dari A sampai Z.
Kan dia berharap nanti di tengah jalan ada apa namanya keajaiban itu. Jadi nggak pernah dihitung. Kalau kita bilang misalnya ya konsumsi di drive oleh konsumsi PDB kita itu. Ya kita tahu ya itu sembako itu dikonsumsi oleh 120 juta orang miskin. Kan orang miskin kita tuh 120 juta. Jadi kalau dia dinaikkan maka dia akan cium-cium telur asin doang. Dia cium asinnya, dia rasa lapar, dia makan tuh. Dia nggak bisa beli telur asinnya karena dikenain PPN kan. Jadi itu yang akan terjadi tuh. Nah yang beginian ini serius betul tuh. Jadi ini akibat dari arogansi sebetulnya. Udah dibilangin dari dulu, tahanlah ambisi bikin infrastruktur. Ngapain sih? Oh nggak diperlukan bikin infrastruktur. Pelabuhan masih ada. Ngapain bikin pelabuhan baru tuh? Jalan pakai mobil ke Bandung dengan mudah orang lewati jalan tol itu ngapain pakai kereta cepat? Jadi terlilitlah dia oleh kedunguan kebijakannya sendiri. Nah sekarang lilitan itu mau dia lepaskan dengan cara meres perut rakyat kan. Ini kan melanggar Pancasila sebetulnya kan. Itu udah 3 sila dia langgar itu. Apa aja tuh? Satu, keadilan sosial udah pasti nggak terjadi itu. Kemanusiaan itu artinya memelaratkan manusia itu. Persatuan Indonesia juga akan retak. Karena yang miskin itu akan lihat, kok ini orang kaya, mondar-mandir pakai mobil mewah, sementara gue mesti beli telur asin itu gue mesti makan 7 hari. Pertama gue cium-cium dulu tuh. Kedua dipotong sedikit. Dapat asinnya. Baru telurnya dimakan hari ke-7. Kan satiranya jadi begitu akhirnya. Nah, dalam situasi semacam ini kan sebenarnya kalau toh disebut sebagai kebocoran ini lebih bagus dong, harusnya Sri Mulyani jadi terbuka karena kemudian mengundang diskursus publik dan dia tinggal menyaring saja dan dia mestinya tinggal lapor sama Pak Presiden. Bos, ternyata rencana ini banyak ditentang oleh orang, ini berat ini dampaknya. Jadi kan dia nggak terkena, justru bukannya malah baper gitu. Di mana-mana hukum itu kalau hendak menyangkut subjeknya rakyat dari awal harus tahu kontroversinya. Itu di dalam negara beradab nggak boleh disembunyi-sembunyiin. Nah posisi Sri Mulyani akhirnya dia mau ngadu ke siapa? Biasanya dia ngadu ke IMF, ngadu ke Bank Dunia supaya nanti Bank Dunia yang tegur Presiden. Ini nggak boleh dong. Ada pajak di era pandemi, motor dari growth adalah konsumsi tapi justru sembako dipajakin. Lalu nanti Bank Dunia teriak tuh, lalu Sri Mulyani kutip Bank Dunia. Mekanisme biasanya begitu. Nah sekarang mungkin Bank Dunia juga udah nggak peduli tuh. Jadi ya suka-suka kalian aja. Sehingga nggak ada lagi semacam penolong institusional bagi Sri Mulyani itu. Akhirnya dia harus berhadapan langsung dengan Presiden. Dan Presiden nggak ngerti yang beginian nih. Kan dari awal Presiden cuma bilang ada uang. APBN itu kayak buka brankas lalu uangnya berhamburan dari dalam gitu. Jadi nggak ada pengertian tentang institusi-institusi yang harus dipelihara di dalam rangka melanjutkan pembangunan tuh. Nanti juga besok Sri Mulyani juga ya Presiden bilang begitu, Menteri Ekonominya sulit untuk memberi keterangan itu karena dia mesti balancing. Kan mestinya Sri Mulyani lapor ke Menko Perekonomian, nanti Menko-nya bicara dengan Presiden. Tapi Menko-nya juga merasa ya gue udah nggak peduli sama sekali dengan kebijakan karena dia udah siap-siap buat jadi presiden di 2024. Kan itu yang terjadi tuh. Jadi fokusnya hilang. Maka kita bisa pahami Ibu Sri Mulyani antara gelisah dan mungkin agak sakit perut kan biasanya Ibu Sri Mulyani suka sakit perut kalau puyeng kepalanya tuh. Psikosomatisnya begitu. Ya, ini mumet kalau dalam bahasa yang pernah diucapkan kan gitu. Ya. Nah, ini kembali ke soal tadi yang saya tadinya itu percaya nggak percaya dengan cerita Anda ketika cerita tentang apa yang terjadi di Perancis tahun abad 17 itu, saya sih gili-gili aja gitu. Tapi betul-betul saya nggak menduga kalau kemudian itu bisa terjadi di Indonesia. Ini bukan soal pintu lagi, kalau pintu sih kita masih bisa copot lah dah pakai. Tapi kalau sembako kan mau nggak mau ini kebutuhan sehari-hari. Dan saya membayangkan tadi selain pertumbuhan ini akan dampaknya lebih jauh kan berkaitan dengan soal gizi ya, pemenuhan gizi bagi rakyat kita. Kita ada problem stunting dan sebagainya. Dan ini kalau ini berlangsung dampaknya jangka panjang ada lost generation karena kekurangan gizi di anak-anak kita. Ya itu tadi, bahkan berarti seluruh sila Pancasila udah dihilangkan lah. Karena pemerintah ditugaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kecerdasan itu
itu fungsional dengan kebutuhan sembako dasar itu, protein yang cukup, kecukupan gizi ya. Ya. kebutuhan gizi, dan gizinya dibikin mahal. Jadi bertentangan lagi kan, kontradiksi lagi tuh, mau hilangin stunting, mau naikin IQ nasional, sementara sembako itu yang jadi konsumsi 120 juta rakyat miskin itu dikenai PPN itu. Jadi betul-betul ngaco aja. Jadi kalau kita lihat dari atas, ya udah berantakan sebetulnya tuh. Nah, berantakan itu yang sebenarnya kita senang-senang aja berantakan, supaya perubahan politik dipercepat aja kan. Karena ini dasar sosiologi untuk selalu kita terangkan mengapa diperlukan percepatan perubahan politik, supaya anak-anak kita itu yang kena stunting gak usah tunggu sampai 2024. Di tengah jalan mungkin 6 bulan ke depan mereka bisa dibebaskan dari stunting karena kebijakannya akan diubah itu. Kan ini soalnya kan. Jadi itu pertanda bahwa seluruh yang diucapkan pemerintah itu konyol aja tuh. Tax amnesty jilid 2 tuh, yang sebetulnya money laundering nggak ada yang masuk, itu pasti kan proyeksinya kan bisa kan. Kalau bisa diproyeksikan bahwa tax amnesty masuk, ngapain mesti majakin sandal jepit, majakin telur asin, majakin tempe bongkrek kan, ini soalnya kan. Jadi hal-hal semacam ini yang orang mau ketawa, antara mau ketawa dan jengkel itu. Tapi Sri Mulyani selalu nanti datang ke publik dengan berkeluh kesah lagi kan. Jadi saya udah perhatikan ada 2 menteri yang suka berkeluh kesah itu. 1 Sri Mulyani, 2 Mahfud MD. Mereka ada di mana? Ada di dalam sidang kabinet yang sama. Kenapa nggak protes di depan presiden? Kan itu soalnya kan. Kan dia bisa bilang, wah Pak Presiden agak susah ini saya terangkan ini. Karena faktanya memang rakyat harus dilindungi. Mestinya begitu Sri Mulyani ngomong. Mahfud juga bisa bilang gitu. Pak Presiden, korupsi ini udah jadi santapan sehari-hari. Sebenarnya Pak Presiden yang ngomong. Tapi nanti dia juga kesulitan. Kalau minta Presiden ngomong, lalu Presiden harus pakai teks, salah baca teks lagi, dibully lagi tuh kan. Kan ini berputar-putar di situ karena dari awal pemerintah tidak didesain secara metodologi itu intinya. Oke. Tapi belajar dari pengalaman kita sebelumnya, Anda bisa menduga pasti apapun yang terjadi ini akan tetap jalan ya, walaupun kritik berhamburan dari mana-mana. Kalau pemerintah sudah punya mau ya emang apa peduli lu kan gitu. Ya cuma ini kan, cuma yang tersedia kan makin lama habis kan. Jadi bayangkan aja, dan ini udah pasti gagal, itu nggak akan masuk lagi itu kalau ditargetkan diambil dari sembako itu belum dihitung macam-macam problem sosial itu. Jadi tetap diambil pasti, karena memang cuma ini jalannya, dan mungkin ini jalan terakhir yang akan ada sebelum pemerintah memajaki pembuluh darahnya sendiri itu. Tetapi di satu sisi kita melihat bahwa meskipun kita hanya geleng-geleng kepala, tetapi kita menangkap bahwa semacam ini bukan apa ya, buntu akal gitu di pemerintahan. Jadi mereka sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Saya membayangkan kalau akal Sri Mulyani masih tajam seperti awal waktu dia jadi Menteri Keuangannya SBY, dia dulu pernah bikin satu simposium yang sangat bagus bahwa pembangunan itu harus menghasilkan kesejahteraan pertama-tama bagi kaum perempuan itu. Karena disitulah generasi dihidupkan. Dari rahim perempuan dihidupkan harapan. Dari rahim perempuan diproduksi rasa damai. Karena perempuan selalu tumbuh dalam ethics of care gitu. Nah, Sri Mulyani dikenal sebagai seorang yang ingin melakukan feminisasi kebijakan. Nah, sekarang ngerampok sembako itu artinya memiskinkan perempuan di desa yang nggak bisa beli sembako untuk anak-anaknya. Jadi satu paket berpikir yang seharusnya kita terangkan pada Sri Mulyani bahwa Anda sebetulnya menghalangi orang untuk menghalangi banyak rahim untuk menghasilkan generasi yang bermutu tuh. Itu konsekuensinya tuh. Saya kira Sri Mulyani paham itu karena dia pasti baca bukunya Martha Nussbaum, Amartya Sen, hal-hal yang dulu kita berdiskusi selalu dengan cara melihat politik melalui perspektif ilmu pengetahuan. Jadi saya hanya mau pesankan, ingatlah bahwa skenario untuk feminisasi kebijakan akhirnya dia langgar sendiri. Kenapa? Karena dia berinduk pada pikiran-pikiran patriarkis yang justru ada di istana. Pikiran patriarkis adalah pajaki apa yang ada.
bukan distribusikan kekayaan, tapi pajaki bagian yang bahkan receh dia mau diambil juga. Ini melanggar sila kedua lagi. Jadi seluruh sila udah dilanggar. Dilanggar oleh apa? Dilanggar oleh kedukuhan. Ya, nanti supaya nggak ada pelanggaran Pancasila lebih baik diperas itu jadi 3 dan kemudian jadi 1 gotong royong. Jadi ini mesti dibilang bahwa rakyat ikut bergotong royong dong karena pemerintah sedang sulit. Tapi yang terjadi gotong royong dari kabinet untuk memeras rakyat, itu yang terjadi. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, harus penuh. Salam buat netizen yang menonton Rocky Gerung Official dan harus penuh Point dan FNN 7 Point. Subscribe di semua itu dan kita akan bersama-sama mengawal Indonesia lewat FNN. Wah, ini promosi, jelas. Gua mesti promosi. Oke, bye. Ya, sip.